Selamat bertemu kembali dalam kuliah online YouTube untuk mata pelajaran bangunan tenaga air. Kali ini topik bahasan kita adalah spillway pada bendungan. Mari kita ikuti. Sebagaimana sudah kita bicarakan dalam beberapa kali pertemuan bahwa spillway itu penting untuk bendungan karena terutama untuk bangunan bendungan Urugan ya, karena salah satu musuh utama kegagalan bendungan Urugan itu adalah air yang melimpas di atas mercunya. Jadi spillway adalah merupakan uh, bagian yang penting pada sebuah bendungan karena spillway melindungi kerusakan yang dapat diakibatkan oleh banjir atau flood yang melimpas di atas mercu bendung. Nah itu ya. Kemudian spillway untuk membuang air ya fungsinya ya untuk membuang air yang melebihi kapasitas desain daripada waduk atau reservoir. Nah, jadi spillway yang kita bicarakan ini adalah spillway yang ada di waduk atau reservoir ya. Nah, kalau kita perhatikan kembali gambar typical cross section dari spillway Urugan, tanah atau rock ya, itu kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, kita desain itu parapet wall sama tinggi crest mercu itu berdasarkan maksimum water level. Tapi ada saja kemungkinan bahwa permukaan air itu bisa melebihi dari itu. Pertama penyebabnya adalah kemungkinan ini bendung kita terkonsolidasi, ya, tambah turun seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, atau mungkin saja di sini ada gelombang atau ada extraordinary event yang bisa membuat muka airnya lebih tinggi sehingga ada kemungkinan melimpas dari mercu bendung. Nah, untuk itulah diperlukan spillway ini ya. Jadi diperlukan spillway. Oke. Nah, kita perhatikan ini. Secara umum ya bisa kita lihat ini contoh dari spillway yang ada di dalam satu bendungan atau reservoir. Itu spillway tersebut bisa dalam bentuk bangunan di dalam waduk yang seperti lubang gitu, hole ya, di mana pada saat air tinggi, air itu akan masuk ke dalam tunnel ini dan akan keluar melalui pipa ini ya. Ini perhatikan ini ya. Nah, ini artinya kalau ada parapet wall kita sudah ada, crest kita sudah ada. Tetapi kemungkinan yang tadi yang pada slide ini ya, ada garis titik-titik merah ini ya, maka ini bisa kita buang melalui spillway ini. Jadi ini adalah spillway di waduk. Ada kalanya ya spillway yang kita bangun seperti ini bisa tidak cukup. Artinya dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi umumnya untuk keamanan tubuh bendung ini ya, itu bisa dibuat tambahan spillway di samping dalam bentuk chute seperti ini ya. Ini chute atau open channel spillway. Nah, ada beberapa macam spillway yang bisa dipilih, tetapi pada prinsipnya adalah mengantisipasi kemungkinan air lebih tinggi dari desain ini. Itu fungsi spillway ya. Dan satu lagi mengantisipasi kemungkinan adanya konsolidasi ya, konsolidasi tanah atau fondasi bangunan ya. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa faktor yang umum menyebabkan kerusakan bendungan Urugan ya, Urugan tanah atau embankment batu atau rock gitu ya. Coba kita lihat satu persatu ya. Pertama, akibat dari yang kita bicarakan tadi, low area in cross of dam
increase of dam. Jadi artinya ada elevasi tertentu di sepanjang tanggul itu yang menurun. Ya, apakah bed konsolidasi atau hal-hal lain. Dan itu air bisa mulai melimpas begini. Dan itu awalnya dia akan tererosi dan akan rusak. Ya. Kemudian apa lagi? Yang lainnya bisa ada crack atau retak. Ya. Retak seperti itu kadangkala cepat bisa dimasuki air dan dia bisa hancur. Kemudian satu lagi tadi kan ada yang kita punya spillway yang ada di dalam waduk ya. Itu bisa juga di beberapa tempat ini tempat dia pipanya atau tunnelnya dimasukkan di dalam bendung itu ada piping bocor atau dari sini ada air, nah bisa cracking. Nah dan bisa juga akibat kegagalan dari outlet dari spillway kita. Nah, kemudian ada kertakan, kemudian ada longsoran, kemudian ada seepage yang kita bicarakan kemarin, dan ada kemungkinan adalah aktivitas manusia dan ada akibat pohon dan lain sebagainya ya. Nah, yang kita bicarakan itu khusus adalah berkenaan dengan ini, ya, berkenaan dengan overtopping flow yang diakibatkan oleh meningginya muka air ya. Baik. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang spillway ini, perlu kita lihat kira-kira seperti apa prinsip aliran di sana. Prinsip aliran itu pada dasarnya adalah sama dengan aliran pada open channel. Artinya dia aliran terbuka dengan free surface. Artinya tekanan udara pada permukaan itu sama dengan satu atmosfer gitu. Dengan kemiringan energi yang besar. Nah, kenapa begitu? Karena dengan kemiringan besar berarti Q-nya kan bisa besar ya. Q itu bisa besar. Ini dengan kemiringan yang besar steep ya. Maka Q-nya besar. Nah, jadi sehingga memungkinkan pembuangan excess water atau air yang berlebih dengan kecepatan aliran superkritis atau supercritical velocity. Artinya kecepatan alirannya besar sehingga debitnya besar karena Q sama dengan V kali A gitu. Jadi kalau ini tambah besar berarti Q-nya pun tambah besar. Nah, spillway berfungsi untuk membuang air yang melebihi kapasitas desain daripada sebuah waduk. Udah tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada banyak jenis dari spillway yang bisa dipilih bergantung kepada kebutuhan air yang berlebih yang mau dibuang. Jadi spillway itu secara garis besar saya kenalkan di sini ada 5 ya. 1 overflow spillway. Namanya pun overflow. Berarti dia prinsipnya adalah spillway overflow begini ya. Overflow. Kedua, side spillway. Side spillway ini namanya side spillway. Itu saluran pembuang spillway-nya itu sejajar dengan mercu, bendungan. Atau kalau di sini dia ada di sini gitu. Nah, ditampung kemarin dan nanti dia mengalir ke arah sana. Ini namanya side spillway. Ada lagi namanya Morning Glory Hollow Spillway. Nah, ini yang seperti ini tadi. Ya. Nah, ini disebut namanya Morning Glory Spillway, modelnya ya, tapi Morning Glory Spillway itu lebih dikembangkan bentuknya, itu kira-kira seperti ini ya. Saya tunjukkan sebentar ya. Nah ini, seperti ini. Jadi dia seperti belanga gitu ya, seperti belanga. Kalau air ini tambah tinggi,
dia melimpas kemari. Jadi sebenarnya prinsipnya sama juga dengan yang overflow tadi, tapi dia itu bentuknya silindris seperti ini ya. Baik. Nah, kita ulangi lagi dari awal tadi ya. Jadi ada beberapa jenis spillway yang bisa kita desain dalam bendungan ya, untuk bendungan. Jadi yang ketiga tadi itu bentuknya seperti itu. Kemudian ada yang sipon spillway. Sipon itu saluran tertutup. Itu biasanya sipon itu adalah aliran yang apa namanya negative pressure flow ya, ada negative pressure flow-nya. Itu biasanya seperti ini, ada crown-nya gitu ya. Gitu. Jadi ada crown seperti ini. Jadi ada hydraulic grade line-nya yang seperti ini sehingga ada negative pressure. Jadi dengan adanya negative pressure ini disebut namanya adalah sipon. Jadi sipon spillway ini sering juga digunakan untuk waduk ya, sehingga dia tidak nampak di permukaan, tetapi dia sebenarnya adalah bisa berbentuk pipa-pipa yang banyak gitu ya, dalam bentuk sipon spillway. Yang terakhir adalah chute spillway. Chute spillway ini sebenarnya adalah spillway apa namanya ya, spillway berbentuk saluran, tapi dengan kemiringan yang tajam. Jadi chute spillway itu kira-kira saluran tapi tajam begini. Nah, dia dari atas sini, terus air masuk tajam. Tapi ini biasanya ada dindingnya ya, dinding gini. Nah, gitu. Sehingga airnya nggak melimpas ke kiri kanan, tapi dia terjun seperti itu. Tapi terjun bukan fall ya, tetapi ikut ke lantai dari chute tersebut. Jadi seperti open channel flow dengan steep slope. Itu chute spillway. Nah, oke. Jadi kalau itu ada 5 ya. Overflow spillway, side spillway, morning glory hall spillway, sipon spillway, dan chute spillway. Ada 5, ingat. Jadi Anda bisa pilih salah satu di antara ini sesuai dengan kondisi waduk atau bendung yang mau dibuat spillway-nya atau bangunan pelimpah akibat kemungkinan air lebih besar dari muka air desain ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah overflow spillway. Ya, ini overflow spillway ini banyak digunakan, terutama di sungai. Ya, sungai itu umumnya adalah overflow spillway. Tapi di waduk atau reservoir juga atau bendungan itu juga banyak digunakan overflow spillway. Jadi ingat sekali lagi ya, di sungai biasanya ya, kalau sungai seperti ini kita bendung baik untuk PLTA ataupun irigasi, ini biasanya ini irigasi contohnya, atau di sini ada PLTA gitu ya, ininya. Nah, bendungan ini merangkap sebagai overflow spillway di bendung ini, di mana umumnya bentuknya itu begini gitu ya. Jadi dia langsung flow-nya di atasnya gitu. Nah, ini. Nah, jadi overflow spillway ini bisa dalam bentuk sungai seperti ini atau juga bisa dalam bentuk waduk ya, waduk yang seperti ini. Nah, kemudian di sini ada waduknya, mungkin sepanjang ini dipasang spillway-nya sama seperti ini bentuknya gitu ya, gitu. Jadi overflow spillway ini waduk, ini sungai ya. Nah, jadi ingat, overflow spillway itu paling banyak digunakan untuk membuang kelebihan air di upstream bendung atau bendungan. Biasanya yang seperti ini kita sebut namanya bendung ya.
Yang ini kita sebut namanya bendungan gitu ya. Jadi bendungan itu seperti waduk ya. Tapi bendung itu mungkin menghempang air. Nah, itu terminologi pengucapan padahal sebenarnya sama-sama namanya dam ya. Nah, dan ini sering disebut juga weir ya. Nah, ini sering disebut dam gitu. Oke. Yang penting sudah mengerti apa yang dimaksud dengan overflow spillway. Nah, sekarang kita lihat secara hidrolik ya, supaya bisa dipahami prinsip daripada overflow spillway. Overflow spillway ini, itu seperti saya katakan tadi, itu diusahakan supaya bentuk aliran air di spillway tersebut itu mengikuti bentuk spillway-nya. Jadi dia nggak ada apa namanya ya, nggak ada udara di sana. Atau kalau umpamanya kadang-kadang kan kalau kita bikin bangunan terjun seperti ini, sini kan ada udara ini kan. Nah, ini ada udara, airnya bisa terjun seperti ini. Nah, ini air gitu ya. Di sini ada udara. Nah, untuk spillway itu biasanya diusahakan seperti ini. Jadi lihat dia tidak ada udaranya ya, tidak ada udara. Jadi dia permukaan air di atas ini sejajar dengan atau dempet dengan tubuh spillway-nya. Nah, untuk ini mari kita perhatikan ya komponen-komponen yang perlu diperhatikan untuk mendesain tubuh spillway ini supaya berfungsi seperti apa yang saya sebutkan ini. Pertama, kita punya parameter yaitu satu adalah energi kinetik. Kemudian satu lagi ada namanya energi potensial. Itu adalah H gitu ya. Jadi ini adalah dua, jadi gabungan ini yang disebut namanya total energi. Jadi kalau ini digaris ya, inilah total energinya. Nah, di atas bendung ini, di atas mercu itu, dia akan berubah permukaannya. Tetapi kalau bentuknya sharp seperti ini, dia akan ada satu transisi mulai dari posisi ini roundnya tidak mulus gitu. Kalau dia tidak mulus ini, itu cenderung bisa membuat turbulensi atau ada kontraksi gitu ya. Oleh karena itu, maka dibentuklah dia seperti ini. Nah, dibentuk dia sedemikian rupa, diikuti bangunannya bulat ke arah waduk, curve ke arah waduk, ke arah sana pun, ke arah upstream pun curve. Sehingga dengan demikian, air ini betul-betul tidak ada yang bergejolak dalam pengaliran itu, dia smooth gitu. Jadi itu idealnya. Ya. Kadangkala membuat backcasting untuk ini sulit, makanya kadang-kadang lebih ambil praktisnya saja, kemudian dimodelkan gitu. Dibuat modelnya ya berapa nanti contraction koefisiennya ditambahkan gitu. Nah, tapi biasanya ya membuat bangunan-bangunan hidrolis begini, ini harus dibuat model supaya apa? Supaya hubungan antara dimensi dan debitnya ini bisa dirumuskan gitu ya. Nah, sekali lagi ya, ini adalah penampang profil daripada overflow spillway ya. Jadi maksudnya profil yang idealnya itu seperti ini. Nah, perhatikan ya, kalau yang pertama ini di sini ada sedikit dalam sharp weir namanya ya, artinya tidak di round ke arah upstreamnya. Itu ada sedikit turbulensi di sana. Yang berpengaruh nanti terhadap itu adalah besar C. Ya. L itu adalah lebar spillway-nya. Jadi kalau umpamanya ini tanggul kita ke sini, sana ya, gitu ya. Ini bendungnya gitu ya. Kalau spillway-nya dipasang di tengah gini ya, L itu adalah ini. Gitu ya. Jadi Q sama L HA pangkat 3/2. Nah, ini rumus umum dari weir sebenarnya ya. HA pangkat 3/2. Jadi kalau umpamanya kita mau pakai critical depth gitu ya, itu
ini, HA itu sama dengan critical depth tambah setengah dari critical depth, karena biasanya VC per 2 VC kuadrat per 2G itu adalah sama dengan setengah IC gitu. Jadi ini sebenarnya sama dengan HA itu kalau diambil di critical depth di atas mercu itu kan sama dengan HC atau sama dengan 3 per 2 IC gitu ya. Nah, ini IC-nya bisa dihitung dengan menggunakan Froude number sama dengan 1. Nah, jadi HA di sini ini adalah rumus umum dari aliran di atas ambang atau swir. Apakah dia broadcast weir, apakah round nose weir, apakah OG weir atau spillway seperti ini, itu selalu HA pangkat 3 per 2. Itu general rumusnya. Nah, hanya di sini saya perlu perjelas itu. Apa yang dimaksud dengan HA? Dalam hal ini, itu HA itu sebenarnya adalah ini ya. Dari mulai mercu ini sampai ke sini. Ini adalah HA gitu ya. Jadi sama dengan H. H ini mungkin lebih baik kita tuliskan saja di sini adalah H0 supaya jangan terkonotasi H dari pangkal ini. Jadi ini saya tulis saja H0 ya. H0 tambah VA kuadrat per 2G. Nah, H0 itu adalah muka air dari mercu ke sini, kemudian HV-nya itu V kuadrat per 2G-nya itu adalah yang energi kinetiknya ya. Oke, ini supaya lebih paham saja bahwa aliran di atas ambang ini kita bahas secara sama itu di bangunan air ya. Di bangunan air itu ada kita bicarakan ini secara sama. Nah, C inilah yang harus dimodelkan supaya dapat C-nya ya. C itu bervariasi besarnya, seperti saya bilang tadi. Kalau kondisi dia ada turbulensi seperti ini, C-nya mungkin beda dengan kalau dia kondisinya di round seperti ini. Namanya dibuat bulat lurus begini, beda lagi gitu. Atau radiusnya hanya 1, tidak 2 kali berubah. Jadi semua begitu. Nah, untuk yang ideal ini, itu bentuknya desainnya seperti ini ya. Ini coba ya. Radiusnya itu ada sekali round dan ini round sekali lagi ke arah sininya. Ke arah upstreamnya. Nah, ini adalah overflow spillway yang umum digunakan, tapi ini masih ada bentuknya seperti ini ya, masih subweir masih. Tapi kalau yang betul-betul spillway tanpa ada kemungkinan berubah alirannya, itu adalah sketsanya seperti ini. Nah, jadi lihat di sini juga dia punya slope, ke arah sini juga punya slope, dari sini mulai lurus, dari sini parabola, ini lingkaran. Nah, hubungan antara ya fungsi daripada parabolanya itu adalah ini, ya, di mana K itu besarannya tergantung kepada ini, perbandingan A per H, B per H1, F per F1 per H5 dan semacam. Itu semua dilihat di sini. Di sini ini R1, ini A gitu ya. Kemudian ini R1 per H2 nah, gitu. Kemudian ini slope-nya, slope upstream maksudnya S ini ya. S ini 3/1, 3/0 tegak, 3/1, 3/2 dan seterusnya. Nah, dengan memakai besaran K dan P, maka ini bisa digambarkan gitu ya. Kurva yang ini dari titik P ini, point of transition namanya, itu ke bawah udah lurus ya. Ini pun dari mulai ujung dari R2 ini ke bawah lurus. Nah, inilah overflow spillway yang ideal. Bentuknya seperti ini. Sehingga apa? Air yang mengalir itu di atasnya, dia akan mengikuti ini.
ini juga akan mengikuti ini dan dia lengket ke sini terus gitu aja. Inilah ideal spillway. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, bisa saja dalam pelaksanaan di lapangan tidak diikuti seperti ini, tetapi itu C-nya, nilai C dalam rumus Q sama dengan CLH pangkat 3/2 tadi, ininya harus dihitung, harus dibuat modelnya di laboratorium, kemudian baru digunakan ya. Baik, nah ini adalah contoh-contoh overflow spillway. Ini adalah overflow spillway yang ada pada jenis bendungan beton. Ya, lihat perhatikan ini. Ini kebetulan lagi airnya tidak melimpah, tetapi kalau melimpah dia akan lewat dari ini. Nah, ini dibatasi di sini dengan wall sehingga ini bisa airnya melimpah melalui tunnel yang sudah ditentukan. Jadi inilah overflow spillway inside concrete dam. Nah, ini juga adalah bagian dari overflow spillway dalam arch dam. Ya, jadi artinya damnya dalam bentuk arch seperti ini, kemudian L-nya itu ini, ya L-nya itu, tapi L-nya ini nanti L netonya harus dikurangi dengan tiang-tiang ini ya, karena ada tiang-tiang ini. Nah, ini jadi L neto sama dengan L kurang sigma N kali lebar tiang gitu ya. Katakan lebar tiangnya B gitu. Nah, L-nya berubah dan ini sedikit koefisien C-nya juga harus disesuaikan sehingga besar Q-nya bisa dilihat berdasarkan nilai C-nya ya. Nah, jadi ini untuk arch dam overflow. Nah, ini overflow spillway di embankment. Ini kan lihat ini adalah bendungan tanah ya. Nah, ini dibentuk sedemikian rupa sehingga airnya tidak menggerus tanah ini, tetapi dikasih batasannya seperti ini ya. Nah, lihat ini airnya beriak ya. Kenapa beriak? Karena ini dibuat step-step yang kecil untuk meredam energi supaya jangan di ujung ini terlalu besar energinya untuk mendesain stelling basin atau end-seal-nya ya. Jadi prinsipnya dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk ini di sini bisa dimodifikasi dengan membuat seperti ini. Fungsinya adalah peredam energi supaya jangan terlalu besar energi sampai di end-seal di sini, di bawah ini ya. Nah, jadi ini adalah ini contohnya, lihat ini. Kalau dilihat ini semua kan dibuat bergerigi gitu ya. Supaya apa? Supaya jangan terlalu besar energinya sampai di bawah. Artinya supaya head loss-nya banyak. Karena ini steep ya. Ini terjal. Jadi karena dia terjal dan airnya lengket ke dinding itu. Ya, artinya spillway harus begitu, lengket dia, bukan terjun ya. Baik, kita teruskan. Ini arch dam. Ini adalah overflow dalam embankment tadi. Sama seperti konkrit tapi dia lebih landai ya. Kemudian kita teruskan ke yang nomor 2. Namanya side channel spillway. Side channel spillway ini itu adalah spillway yang saluran pembuangnya sejajar dengan crest-nya. Ini adalah crest atau puncak daripada bendungan dan ini adalah saluran pembuang dari overflow-nya atau spillway-nya. Nah, jadi kalau demikian air masuk dari waduk, ini waduk ya. Waduk masuk melimpah, mungkin desainnya di sini, tapi ini yang saya sebut melimpah tadi, overflow.
Nah, keluar dan dia ditampung di penampang saluran ini. Dan ini ya dia harus bisa membuang total Q ini ke eh, tempat yang aman dan tidak merusak tubuh bendung ya. Nah, saluran ini kalau diperhatikan seperti ini, maka debit itu mulai dari sini kecil, tambah besar, tambah besar, tambah besar dan totalnya ada di sini ya. Nah, seperti itu prinsipnya. Jadi artinya dimensi saluran pelimpah samping ini disebut adalah side spillway. Itu yang harus didesain sesuai dengan prinsip aliran pada open channel. Ya. Nah, kita perhatikan. Nah, side spillway yang dibuat sejajar dengan mercu bendungan. Itu yang saya sebutkan. Kemiringan saluran side spillway harus cukup besar agar mampu membuang akumulasi debit. Nah, jadi saluran ini tadi, yang ini, ya, itu harus dibuat agak steep, ya, supaya apa? Supaya Q-nya besar, ya. Nah, kalau begitu, untuk setiap panjang X, ya, setiap panjang X dari sini, ini katakan X, ya. Kalau di sini X sama dengan L, ya. Ini X sama dengan 0. Kalau di titik ini semuanya X, ya. Nah, kalau demikian, debit pada titik X adalah sama dengan lebar mercu, ya. Lebar mercu itu kan sama dengan X. Ini dia, X, ya. Nah, dikali dengan itu yang tadi kita sebutkan L di rumus yang pertama tadi. Nah, X kali C kali H pangkat 3/2 sama dengan yang tadi karena mercu ya. Jadi persoalannya selalu adalah untuk mendapatkan nilai C. H-nya ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau dia diambil di critical flow, H itu sama dengan 3/2 critical depth. Ya, gitu. Nah, debit Q total di ujung saluran tadi itu adalah X sama dengan L, maka tulisannya nanti menjadi Q sama dengan L C kali H pangkat 3/2 gitu ya, kalau dia totalnya. Nah, itulah dimensi paling ujung dari open channel spillway-nya atau side spillway-nya, side channel spillway ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk side spillway yang pada gambar ini, foto ini airnya lagi nggak melimpah ya, airnya lagi kering, berarti waduknya lagi kering atau permukaan air di waduk rendah, jadi nggak ada spillway-nya. Tapi ini adalah side spillway-nya, sehingga ini contohnya ya, bagian ini dibuang kemari, ini kan di blok nih, ada batasnya, nanti ini di sini buang, ini buang, ini buang gitu. Jadi harus diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya jangan pula ini terlalu panjang sehingga ini besar sekali dimensinya gitu ya. Jadi dengan demikian adalah ada fleksibilitas dalam membuat side spillway-nya dan bisa dibuat dengan desain yang efisien ya. Nah, ini ada juga contoh side spillway-nya dibuat seperti ini ya. Ini pas lagi banjir, side spillway-nya ini B, ini L-nya ya. Ini L dan ini adalah B kali H ya. Dari side spillway-nya ke arah sana. Nah, sama dengan ini. Ini kebetulan lagi airnya tidak ada ya. Lagi air kosong, dia kosong seperti ini. Ini airnya pas lagi limpas ya. Inilah side channel spillway namanya. Jadi Anda bisa lakukan perhitungan debitnya dengan mengakumulasi debit dari ujung sini sampai ujung sana. Ya. Nah, yang berikutnya adalah Morning Glory Hall Spillway. Ini yang kita sebutkan yang tadi. Jadi ini bentuknya adalah seperti ini, ya. Jadi pada prinsipnya kan sama semua, namanya spillway.
artinya air yang berlebih. Ini adalah pada saat posisi air lagi rendah, sehingga air itu tidak terbuang ke spillway-nya ini. Kalau ini naik ke atas sini, maka dia akan jadi overflow seperti ini. Nah, sekarang inilah weir-nya itu. Weir yang kita gambarkan dalam bentuk yang tadi. Nah, inilah dia, overflow-nya kan. Flow. Kalau airnya naik. Nah, kalau begitu, berapa panjang weir-nya? Panjang weir-nya 2VD, kan gitu kan. Inilah yang menggantikan L pada bagian yang lurus tadi. Ya kan? Nah, kemudian ini C itu koefisien dari bentuk ini, bentuk daripada ambang kita ini, dan sub di sini seperti apa, itu lagi C-nya. Hanya sama seperti yang tadi. Kalau kita ambil critical depth-nya, H itu sama dengan 3/2 dari critical depth gitu. Nah, jadi prinsipnya semua sama. Hanya pastikan diameter D ini cukup menampung debit setinggi H yang kita perhitungkan paling besar yang bisa ke atas. Jangan nanti tutup dia submerge gitu ya. Submerge akhirnya alirannya sudah nggak mengikuti aliran di atas weir. Ya. Nah, jadi kalau udah begitu nanti sudah ada udara yang vakum, itu nanti nggak pas dia perhitungan debitnya. Jadi pastikan D-nya cukup besar, cukup besarnya sehingga tidak mengakibatkan ada udara yang terjebak di dalam atau bubble, ya, air bubble yang terjebak yang bisa membuat hambatan dari air keluar. Oke, nah jadi Morning Glory Hall Spillway ini adalah berupa lubang ini ya, lubang di dalam reservoir ini maksudnya, di dalam reservoir maksudnya di dalam waduk ini ya, di areal waduk ini, di mana ambang spillway-nya bisa berbentuk lingkaran, persegi dan lain-lain. Jadi ini kebetulan yang lingkaran ya, bisa juga ada orang yang bikin 4 persegi gini bisa juga, gitu ya, 4 persegi gini. Jadi bebas saja bentuknya. Ada yang mau bikin mungkin heksagonal, terserah aja. Tapi yang penting panjangnya jumlahkan. Kalau ini lingkaran itu kelilingnya kan 2VD gitu ya. Nah, jadi bisa dibuat. Nah, di bawah ini biasanya itu seperti yang tadi. Ini ada tunnelnya ke bawah sana, muka air ada di sini gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti ini tanggulnya mungkin di daerah sini, sorry ya gitu ya. Nah, terus ini keluar ke tanggul, di luar tanggul. Di sana harus ada saluran nampung dari yang ini ya. Nah, kira-kira seperti ini namanya Morning Glory Hall Spillway dan prinsip alirannya semuanya sama dengan weir yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini adalah sama seperti yang tadi. Ini dibikin step. Ini termasuk Morning Glory Hall Spillway tadi. Ini adalah weir yang tadi ya. Kemudian di dalamnya itu dibuat berjenjang ini. Artinya ini weir-nya, kemudian ini kan mestinya kan gini baru masuk lubang gitu ya. Nah, ini dibikin berjenjang gini. Tujuannya sama seperti tadi supaya energinya jangan terlalu besar masuk kemari sehingga nanti di bawah dia membuat bubble. Jumpa begitu ya. Akhirnya tidak optimal alirannya. Nah, ini disebut namanya Morning Glory Hall Spillway. Jadi seperti saya katakan tadi, ini bentuknya bisa juga yang ini mungkin ada juga yang bikin segi 4 gini ya. Atau ada juga mau bikin heksagonal, terserah aja. Yang penting kalau dia ini panjang ininya dijumlahkan. Panjang sisinya yang menjadi weir itu kan, yang menjadi weir seperti ini. Ini ya. Jadi apa keuntungannya lingkaran? Dia pas di sudut ini nggak berbenturan airnya kan. Ini turun kemari, ini turun ke sini gitu kan. Jadi bentuk lingkaran seperti ini lebih efektif. Tidak mengakibatkan ada benturan air gini dalam air pada saat turun. Oke. Nah,
Yang berikutnya adalah siphon spillway, ya. Nah, siphon spillway ini adalah bentuk apa namanya ya, bentuk spillway yang seperti saya katakan tadi itu adalah mengalir pada negative pressure. Jadi siphon spillway ini adalah close conduit ya. Nah, ini prinsipnya adalah saluran tertutup dengan ada negative pressure. Negative pressure flow. Gitu. Itu yang disebut namanya siphon. Mari kita lihat ya. Oke. Siphon spillway adalah saluran tertutup atau closed conduit yang dipergunakan untuk mengalirkan air di bawah tekanan negatif atau under negative pressure. Itu yang disebut namanya siphon ya. Siphon bisa saja digunakan untuk spillway atau bisa juga menyeberangkan air lewat sungai, lewat lembah gitu ya. Nah, tapi digunakan untuk spillway pun bisa. Tapi namanya siphon itu tetap saja yang prinsipnya mengalir di closed conduit ya. Pada awalnya gitu ya. Ini khusus untuk yang spillway ya, siphon di spillway. Aliran terjadi sama dengan aliran di atas ambang bendung, yakni ketika pada awalnya aliran terjadi sama dengan aliran pada saluran terbuka ya, saluran terbuka di atas ambang bendung ya, tambah sini aliran terbuka ya. Nah, yakni ketika permukaan air di waduk reservoir mencapai puncak ambang siphon titik A. Ya. Titik A itu maksudnya di gambar kita ini yang ini, ya ini, ya gitu. Jadi maksudnya kalau perhatikan ya, pada saat dia mencapai sini, ini kan alirannya sama seperti aliran di saluran terbuka yang di overflow weir tadi ya, kalau masih seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ikuti untuk sampai titik A. Dengan meningkatnya permukaan air di waduk, maka permukaan air mencapai puncak siphon bagian titik C. Kalau airnya makin tinggi, ya, kita perhatikan gambar ini. Nah, ini ya. Kalau ini makin tinggi gitu ya, akhirnya kan dia lampaui titik C ya. Jadi dia lampaui titik C, maka setelah itu maka ini sudah berfungsi menjadi aliran spillway karena dia walaupun ini adalah negative pressure di titik ini, kalau kita ambil umpamanya hydraulic grade lainnya seperti ini kan sebenarnya tekanan negatif ya. Nah, tetapi karena energinya H itu lebih tinggi dari titik C, maka aliran itu bisa bergerak ya, bisa mengalir dari titik 1 ke titik 2. Nah, inilah yang negative pressure itu ada di puncak crownnya paling atas itu, di titik C ya, di sini. Nah, jadi kalau begitu, prinsipnya sebenarnya energi penggerak itu adalah H dikurangi dengan HA. H kurang HA. Inilah energi penggerak aliran dari titik 1 ya ke titik sini. Titik 1 ke titik 2. Inilah prinsip aliran pada siphon ini ya. Nah, kemudian makin besar delta H, maka makin besar kelebihan air di dalam ini ya. Waduk yang dapat dibuang. Jadi artinya kalau delta H-nya makin tinggi atau H makin tinggi yang ini, yang ke atas ini adalah delta H-nya gitu ya. Kalau dia makin besar, maka debit ini akan makin besar juga gitu. Jadi artinya dia merupakan fungsi dari delta H ini sehingga
cocok untuk spillway. Kenapa? Makin tinggi airnya makin besar keluar. Jadi sebenarnya prinsipnya sama juga, spillway overflow pun seperti itu. Nah, jadi ini makanya dia disebut spillway yang under pressure itu hanya karena di titik ini, ya. Jadi apa keuntungan di sini? Jadi dia tidak perlu airnya sampai ke titik ini untuk dia terbuang gitu ya. Jadi artinya kalau kita buat ini langsung shoot gitu atau overflow, nanti muka air kita kan turunnya kan jauh kali dari sini turun kemari gitu ya. Tapi kalau dengan sipon dia bisa sampai di sini saja, ya, turun sampai di sana dan dia berhenti dan turun pun ke bawah sedikit lagi gitu, air itu tidak akan terbuang gitu. Jadi ada bagian dari reservoir ini sebesar D ini yang tetap masih bisa dimanfaatkan dibandingkan dengan kalau kita menggunakan overflow spillway, ya. Itu advantage-nya. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Untuk perhitungan ya, untuk perhitungan debit, perhitungan untuk menentukan dimensi spillway gitu ya, itu umumnya itu dua persamaan yang kita gunakan. Satu persamaan Bernoulli antara titik 1 dan titik 2 itu adalah persamaan energi namanya. Energi titik 1 sama dengan energi titik 2 tambah delta energi gitu ya, kehilangan energi. Satu lagi kontinuitas. Kontinuitas itu Q1 sama dengan Q2 gitu. Jadi kalau kita perhatikan ya dalam gambar kita tadi ya, Q1 adalah Q in kan gitu kan, sama dengan Q1. Q2 sama dengan Q out. Jadi intinya adalah di sini Q in sama dengan Q out gitu. Nah, Q itu apa? Q itu adalah V dikali dengan A, luas dari penampang sipon A1 sama dengan V2 ya, kali A2 kan gitu kan. Nah, jadi dengan dua persamaan ini maka kita bisa menghitung berapa debit bisa dikeluarkan untuk dimensi sipon tertentu dan panjang sipon tertentu. Karena ini ada 4 komponen yang harus dihitung dalam sipon itu dalam bentuk kehilangan energi atau head loss ya. Pertama adalah akibat entrance. Entrance itu maksudnya inletnya ya. Di sini ya, di titik ini ya, apabila ada kecepatan masuk kemari, maka di sini akan ada head loss dengan koefisien kehilangan K1 ya. Kedua itu bend. Ini ada K bend gitu ya. Ini K entrance gitu ya. Jadi perhatikan K entrance itu rumus umum dari kehilangan energi lokal head loss namanya, itu adalah K, itu adalah koefisien dari jenis kalau pipa itu fitting ya, jenis fittingnya, kemudian ini adalah energi kinetiknya ya. Nah, kalau untuk bend, untuk belokan, itu KB, ininya tetap sama. V2, kenapa V2? Itu kecepatan aliran di pipa sudah, di siponnya. Nah, kemudian ada satu lagi friction loss, itu gesekan antara fluida dengan dindingnya. Itu dengan ada koefisien dari friction dikali dengan panjang dibagi dengan D ya, dikali V kuadrat per 2G. Ini adalah friction. Jadi makin panjang pipanya itu makin besar head loss-nya. Untuk jenis pipa yang sama, F-nya sama.
makin besar diameternya, makin kecil head loss-nya akibat friction. Nah, yang terakhir adalah outlet, KO losses. Nah, jadi kalau kita perhatikan di gambar kita ini, ya, maka ada entrance, ini K entrance, ini ada bend, K bend, kemudian ada friction itu sepanjang pipa ini, dan ada K outlet di titik 2, ya. Nah, ini adalah head loss. Jadi kalau ini kita masukkan ke persamaan kontinuitas, kalau kita masukkan ke persamaan Bernoulli, maka itu bisa dituliskan seperti ini, ya. Ini. Ya. Bisa dituliskan seperti ini. Nah, dengan menuliskan persamaan ini, ya, dan dengan mengaplikasikan persamaan yang satu lagi, yaitu Q in sama dengan Q out, atau A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 kali V2, dan seterusnya, maka V1 ini, karena ini sama dengan ini, kalau ini sama, makanya V1 sama V2, maka bisa dihitung seperti itu, ya. Nah, jadi dengan demikian semua parameter yang ada dalam persamaan ini bisa kita dapatkan, yaitu apabila sudah dapat V dimensinya, apabila Q diperlukan, ya, contohnya kalau spillway, kita mau membuang air sebesar Q, berarti ininya kita ketahui. Q in pasti sama dengan Q out. Nah, kalau begitu kita perlu untuk menghitung kira-kira dengan kondisi Q seperti ini, V-nya berapa kan gitu, V1, V2 berapa, supaya nanti kita bisa dapatkan besar Q itu dari dimensi A-nya kan gitu. A sama dengan berapa gitu. Kalau dia bentuk sifonnya 4 persegi, berapa H, berapa B. Kalau sifonnya pipa, berapa diameternya, kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini, sifon spillway pun bisa didesain dengan dengan prinsip seperti ini. Nah, garis energinya itu harus diingat bahwa itu tergantung kepada muka air kan, dengan outletnya ini. Jadi berapa muka air yang over tadi ya, dari lebih dari desain elevasi waduk itu maksimum itu berapa gitu ya. Nah, kita lanjutkan, ini yang terakhir adalah chute spillway. Chute spillway ini adalah sebenarnya adalah aliran pada penampang terbuka ya. Jadi chute tapi terjal gitu. Jadi artinya sebenarnya penampangnya itu tetap seperti ini, tetapi dia ini aliran saluran terbuka, tetapi ini betul-betul steep gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya semua aliran spillway ini steep semua ya, supaya bisa mengalirkan debit yang besar. Mari kita lihat ya. Chute spillway adalah pelimpah berupa saluran terbuka dengan kemiringan yang tajam. Nah, itu. Untuk menghindari turbulensi yang berlebih pada pintu masuk entrance dan keluar untuk outlet, maka pada kedua tempat tersebut biasa dibuat transition wing atau pengalih bentuk saluran ya, supaya alirannya jangan turbulen atau berbeda. Mungkin saja contohnya begini kan, ini chute-nya gitu, saluran di bawahnya lebar gitu kan, jadi kan harus dibikin transisinya seperti ini. Ini pun gitu, waduknya kan lebar gitu kan, karena waduk lebar ya kan, mungkin bagus buat gini, sehingga air masuk tidak mengakibatkan ada turbulensi gitu ya. Nah,
Untuk menghindari gerusan pada ujung outlet, maka pada outlet perlu dibuat end seal yang kokoh sebagai energi disipator. Itu biasanya kan gini ya, turun ke bawah, ini cut-nya gitu ya, dras ini. Jadi di sini bikin end seal-nya gitu. Namanya end seal ya. Nah, tujuannya untuk meredam energi supaya jangan merusak bagian downstream dari saluran. Persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli sama seperti yang tadi digunakan untuk perhitungan dimensi chute, debit dan kecepatan aliran atau flow value pada chute. Sama prinsipnya dengan yang di sipon tadi ya. Nah, kita lihat. Ini adalah typical chute spillway long sectionnya ya. Perhatikan coba. Ini bagian waduknya di sini ya. Ini waduk. Ini pembuangan di outlet ya. Nah, di sini air masuk ya. Tapi ini kiri kanannya di dinding sehingga bentuk saluran itu seperti ini. Ini dinding. Gitu ya. Jadi saluran itu gitu. Ini betul-betul open channel, ya kan? Nah, kalau open channel seperti ini, maka alirannya kan V sama dengan ini dia. S per N, R pangkat 2/3, S pangkat setengah. S-nya itu apa? Slope-nya ini, kemiringan ini. Ini S. R-nya apa? R itu sama dengan dari penampang ini. R sama dengan A per P. A-nya ini. Apa itu A? A sama dengan B kali H. Kan gitu kan? P apa? P sama dengan A R. R sama dengan A per P. Gitu ya. Apa itu P? P keliling basah. Berarti P sama dengan ya, P sama dengan 2H tambah B kan gitu kan. Nah, jadi ini sudah bisa dihitung. Betul-betul open channel ya. Tetapi ingat S-nya ini steep slope. Nah, untuk membuat aliran ini sama seperti spillway yang saya sebutkan tadi ya. Dia itu harus dibuat sedemikian rupa supaya airnya jangan melonjak-lonjak gitu. Jadi dia tetap sejajar dengan lantai chute-nya itu. Itu prinsip spillway tadi ya. Nah, dengan demikian, ini yang saya sebutkan tadi, entrance transition wall. Nah, ini dibuat seperti ini. Dan juga outlet transition wall. Kemudian di sini dipasang stone pitching. Di sini stone pitching. Tujuannya apa? Supaya jangan terjadi gerusan akibat hydraulic jam yang menerus kemari, sehingga dari sini airnya udah kalem. Inilah end seal tadi sebagai disipator, peredam energi. Jadi air yang kencang dari sini itu bisa diredam di end seal ini. Jadi prinsipnya kiri kanannya dipasang wall. Ini dia, wall. Ya, sehingga saluran ini B-nya berapa, ya, itu tergantung kepada berapa besar air yang mau kita buang dari waduk ini. Itu tergantung kepada delta H yang mau dibuang. Nah, dengan demikian, maka kita bisa bikin chute ini dalam bentuk seperti ini. Nah, ini ada chute spillway. Ini kebetulan di sini, di daerah atasnya ini, itu malah dipasangnya pintu. Tapi itu harus ada operatornya. Karena kalau ini ditutup pakai pintu, itu nggak otomatis dia. Harus dibuka pakai orang. Ya. Nah, ada yang ada bentuk chute yang apa namanya, yang pakai pintu begini, ada juga yang tidak pakai pintu ya. Jadi saya kira ada 5 jenis spillway yang sudah saya jelaskan di sini. Inilah bagian penting dari satu bendungan yang harus disiapkan apabila kita mendesain satu bendungan. Nah, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini.
Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam.